Ya kadang-kadang kita datang ke sekolah itu dengan bahagia, meskipun di perjalanan banyak kendala gitu, tapi tetap kita itu harus menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita itu harus profesional. Oke, kembali lagi di Hoiro Podcast bersama saya Aimon yang tidak ganteng namun selalu bikin kangen. Baik, seperti biasa di Hoiro Podcast ini kita akan membahas seputar para pejuang Hoiro Umah, dan kali ini kita kehadiran satu sosok yang tidak kalah luar biasa. Mari kita langsung tanyakan kepada satu sosok yang luar biasa ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mungkin biar para penonton tidak semakin penasarannya terus, kapan ini kapan? Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engkus. Usia saya 32 tahun, alhamdulillah. Saya datang dari Kecamatan Pacet. Kebetulan saya sudah menikah dan alhamdulillah saya sudah dikaruniai satu orang anak. Gini Pak, kan di kali ini kita di Hoiro Podcast mungkin lebih ke pembahasan gimana sih para pejuang di Hoiro Umah. Insyaallah. Nah, Boleh. kalau boleh tahu, berarti Bapak dari lembaga apa? Kebetulan saya dari lembaga MI-nya. Oh, lagi? Iya, Hoiro Umah, iya betul. Sejak tahun berapa Bapak mulai berjuang di Hoiro Umah? Di Hoiro Umah mungkin kita flashback dulu ya. Ya. Jadi sebelum ke Hoiro Umah, saya itu waktu SMA atau keluar SMA itu bingung mau kemana-kemana. Terus akhirnya memutuskan, ada teman saya yang lagi kerja di daerah Bandung untuk menjaga toko. Kebetulan itu waktu itu tuh toko pakaian yang harganya cukup murah, 15 ribuan. Mungkin kalau sekarang udah 20 apa 35 gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, hanya 5 bulan saya bekerja di toko pakaian tersebut. Terus saya memutuskan untuk resign dan saya bekerja di sebuah pabrik. Saya bekerja di sebuah pabrik itu hampir 3 atau 4 tahun. Nah, terus saya ketika bekerja di sebuah pabrik itu, saya juga memutuskan untuk berkuliah. Saya memutuskan untuk berkuliah itu hanya untuk apa ya? Awalnya cuman ikutan-ikutan saja. Cuman ikut-ikutan saja gitu. Jadi lihat teman-teman kuliah, ikut kuliah gitu. Nggak memikirkan bahwa akan menjadi seorang ya seperti sekarang gitu. Belajar untuk menjadi tenaga pengajar di sebuah lembaga pendidikan. Sesudah saya memutuskan untuk kuliah, terus saya bertemu dengan salah seorang pejuang dari lembaga Hoiro Umah ini. Yaitu namanya itu kalau nggak salah Pak Asep Prasita ya. Itu teman saya. Nah, sebelum masuk itu lebih akrab lagi sama Pak Asep Prasita itu ketika kita disatukan dalam satu tugas kuliah, yaitu namanya itu PPL. PPL itu biasanya kita terjun langsung ke lapangan atau di lembaga sekolah. Yang kebetulan itu kita disatukan di SMP 1 Solokan Jeruk. Kalau nggak salah itu di situ. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol, kan biasanya kalau sudah akrab, kita itu biasanya ngobrol-ngobrol banyak gitu. Dan kebetulan beliau itu ngomongin, ada satu lembaga MI Hoiro Umah kebetulan, dan dia bilang di situ lagi ngebutuhin gitunya. Terus lagi ngerintis juga. Nah, baru berapa tahun gitu ya, baru kalau nggak salah baru kelas 4 kalau nggak salah ya, baru kelas 4. Terus ya ngobrol-ngobrol, saya itu belum mau gitu, karena saya juga lagi bekerja dulu itu, masih bekerja gitu. Jadi sebelum masuk ke MI ke sini ya masih bekerja. Kebetulan itu waktu di Bandung sih, masih di Bandung. Terus pulang pergi juga waktu itu. Terus dipikir-pikir, daripada capek,
pulang pergi Bandung Majalaya gitu. Sampai pulang itu dari Bandung jam 11 malam, pulang ke Majalaya hampir setengah satu gitu ya, setengah satu malam. Terus pernah juga ketika itu malam minggu pulang jam 11, terus ada razia di Bale Endah, kebetulan tidak punya SIM, terus pulang lagi ke Bandung, yang akhirnya mondok di sebuah asrama ya. Alhamdulillah, tapi itu perjuangan ya. Nah, ketika itu saya bingung tuh karena bolak-balik Bandung Majalaya, di Bandung kita kerja, terus ke Majalaya kita harus kuliah. Ketika itu saya putuskanlah untuk ikut bergabung dengan MI Khairul Ummah. Tapi sebelum bergabung, Pak Asep Rasita yang kebetulan saat itu bertemu dengan saya, harus bertemu dulu dengan pimpinan Khairul Ummah, yaitu Bapak Ustadz Gigin Sugiwa. Kebetulan itu kita bertemu di Ruko. Di pikiran saya, kerja sebagai guru itu gimana ya? Bukan kerja tuh ya? Apa kalau guru itu apa ya? Iya, di pikiran saya itu sama aja kayak kerja di pabrik gitu. Kita akan mendapatkan hasil yang lumayan gitu ya. Dan ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Bapak Kepala Sekolah Ustadz Gigin Sugiwa, ya seperti itulah ya, kita tahu sendiri di dunia pendidikan memang seperti itu. Terus yang akhirnya setelah dijelaskan sama Bapak Kepala Sekolah itu, saya akhirnya memutuskan untuk resign dari Bandung, dari salah satu ya perusahaan lah, atau apa disebutnya ya. Ya pokoknya di tempat kerja itulah ya. Yang tadi diceritain yang di Bandung itu. Di Bandung itu karena capek juga bolak-balik lumayan, yang akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di MI Khairul Ummah. Kebetulan pada waktu itu, kalau tidak salah itu pada tahun 2016 kalau nggak salah. Tahun 2016. 2016. Sekarang 2025. Keren. Biasanya. Insya Allah. Perjuangannya itu ya yang tadi diceritain sama Bapak, bahwa memang sungguh memotivasi lah. Ya tentunya dari tadi bolak-baliknya sampai beberapa kerjaan juga udah dicoba, dan betul. Masya Allah, mungkin qadarullah, ya Allah takdirkan untuk di MI Khairul Ummah ini. Ya meskipun tadi kata Bapak ya dikira guru itu seperti sama, ya kerja kayak di pabrik gitu. Betul. Namun ya itulah yang namanya pendidikan ya. Betul. Dan mungkin Pak gini, ada pertanyaan lagi. Boleh. Apakah yang membuat Bapak masuk ke lembaga Khairul Ummah ini awalnya nih terinspirasi dari ini, dan kan apakah pernah juga merasakan setelah masuk down, pengen resign, atau nggak jadi, ini pilihannya salah gitu misalnya Pak? Boleh. Jadi apa yang membuat saya untuk memutuskan masuk ya? Ya. Karena sesuai dengan jurusan perkuliahan saya, yaitu manajemen pendidikan Islam. Jadi karena jurusannya sudah pendidikan, jadi harus masuk pendidikan juga. Terus kebetulan juga banyak teman-teman itu yang berprofesi sebagai guru juga, honorer. Jadi ya karena kan siapa teman kamu, jadilah jadi ikut-ikutan gitu. Jadi ikut, dan akhirnya ya bertahan. Dan apa tadi ya? Ketika udah masuk ada downnya gitu ya, pengen berhentinya itu mah di awal-awal itu sangat pengen keluar. Waktu itu ya cuman baru berapa bulan gitu, karena melihat keadaan struknya juga, slip gajinya gitu, transport gitu ya. Kayak gitu, merasa kan jauh gitu dari perusahaan biasanya itu, jadi nah seperti itulah, tapi dinikmati. Dan akhirnya apa ya, karena mungkin sudah menjadi
apa ya, sebuah kewajiban kita sebagai manusia itu untuk mencari ilmu, dan tidak ada salahnya kita juga sudah mempunyai ilmu walaupun sedikit, tidak ada salahnya juga kita harus menyampaikan juga kepada orang lainnya, salah satunya kepada anak-anak, minimal kepada anak-anak gitu ya. Seperti itu. Luar biasa Pak ya, apa yang dimaksud oleh Bapak barusan ya sangat dapat dimengerti ya. Di pendidikan itu sangat luar biasa. Tentunya pasti merasakan ya suka dukanya. Suka duka pasti banyak. Apalagi tadi dari tahun 2016 ya. 2016 sampai sekarang 2025 masih bertahan. Dan tadi dengar bahwa Bapak itu berasal dari Pacet. Ya. Nah, Khairul ini adanya di Ibun. Adanya di Ibun ya. Apakah Bapak nginep di Khairul ini atau pulang pergi? Nah, itu ya yang menjadi salah satu tantangan juga. Dimana kebanyakan ya guru-guru di sini itu orang-orang dekat, sementara saya itu dari Kecamatan Pacet. Meskipun Kecamatan Pacetnya itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Ibun, tapi untuk menuju ke sini tuh lumayan ya. Hampir 20 sampai 30 menitan lah dari sananya. Tapi semua itu karena ada dukungan dari keluarga terutama, itu yang membuat saya bisa bertahan. Sebetulnya di dunia pendidikan itu dari SMA saja, saya dari kelas 1 SMA saja udah mau keluar, ya, gak mau meneruskan. Jadi dulu itu pernah lagi santer-santernya film 2012, tahu kan ya, film 2012 yang diprediksi bakal. Nah, saya percaya, saya salah satu orang yang percaya bahwa di tahun 2012 itu akan terjadi dulu ya, waktu SMA kelas 1 kalau nggak salah. Nah, di SMA kelas 1 itu baru semester 1, karena itu 2011 kalau nggak salah ya, 2011. Jadi saya berpikir, saya ke orang tua tuh bilang, "Mah, saya mau," kalau ke orang tua pakai bahasa Sunda ya, tapi ini bahasa Indonesia aja. Jadi saya bilang, "Mah, kenapa harus sekolah? Soalnya sebentar lagi kan mau gitu. Mending kerja aja supaya bisa ngasih uang." Karena gitu, udah terdoktrin yang 2012 itu. Sudah terdoktrin, takut terjadi dan saya belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua gitu. Jadi saya tuh mau keluar, bilang sama orang tua, tapi ternyata orang tua saya bilang bahwa sekolah mah sekolah aja, jangan pikirin nanti aja ya dulu ya, yang penting sekolah. Nah, dari situ akhirnya terus sekolah dan akhirnya bisa sampai kuliah dan bisa sampai sekarang ini bisa menjadi salah satu pengajar di Khairul Ummah. Dan itu juga tantangan kan luar biasa itu juga. Down-nya atau stresnya. Ya kadang-kadang kita datang ke sekolah itu dengan bahagia, meskipun di perjalanan banyak kendala gitu, tapi tetap kita itu harus menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita itu harus profesional. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ke anak-anak, di depan anak-anak sesuai namanya guru, digugu dan ditiru. Masa mau motrong gitu ya Pak? Betul. Tantangannya mungkin ya jarak yang jauh. Ya, dari Pacet ke Ibun, apalagi ke Khairul ini, Ibunnya itu terletak hampir di ujung. Iya, betul, di ujung. Di gunung. Di ujung. Ya, mungkin kalau saya pernah ke Pacet lebih, tapi karena mungkin Bapak sudah terbiasa sampai 20 atau 30 menit. Kalau saya bisa sampai lebih dari itu. Apakah ada Pak kenangan yang sampai saat ini itu tidak bisa terlupakan, masih selalu ngena? Kenangan yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan selama di Khairul Ummah. Mungkin kenangan atau bisa
juga dibilang apa ya, yang menyebabkan saya juga bisa bertahan di sini ya selama ini. Jadi kenangannya mungkin atau sesuatu yang bisa saya bertahan di tempat ini, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi lah gitu ya. Satu frekuensi ya, dimana kan rata-rata guru yang ada di sini itu, tenaga pengajar yang ada di sini itu para pemuda semua. Jadi berpikir itu lebih menyatu karena kita masih muda-muda gitu ya. Jadi lebih apa ya namanya? Lebih sinkron lah gitu. Ketika kita sama-sama jiwa muda, pemikirannya juga masih muda. Meskipun saya udah mulai tua gitu ya. Yang paling tua mungkin ya. Tapi digabungkan dengan orang-orang muda, tidak ada clash gitu. Jadi klop saja. Terus banyak juga dari salah satunya orang tua juga. Orang-orang tua di sini itu pada mengerti gitu, paham. Jadi kalau di beberapa sekolah mungkin ada ya, ketika kita mengajar atau menasehati anaknya, ada kalanya tidak setuju atau apa ya disebutnya, kenapa harus dinasehati, bla 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 seperti itu. Tapi kalau di sini alhamdulillah banyak orang tua yang paham bahwa misalkan kalau ada anaknya yang dinasehati atau diapain gitu, disuruh apa. Jadi di sini banyak orang tua yang paham bahwa itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri ya. Terus juga selain itu yang kenangan yang banyak itu kayak anak-anak yang ketika kita lagi, kan kadang hati itu kayak iman ya, naik turun. Kadang bad mood gitu ya, kadang good mood, kadang mood booster ketika masuk sekolah. Nah, enaknya ketika kita menjadi seorang guru dan kita menemukan anak-anak yang membuat kita itu kadang bahagia gitu ya. Lihat tingkah lakunya bahagia gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang bikin atau kenangan yang bikin saya tidak terlupakan ketika saya bad mood, terus kita datang ke kelas melihat anak-anak yang kadang-kadang bisa bikin ketawa, bisa bikin bahagia hati kita. Mungkin seperti itu. Ya mungkin lebih ke kalau Bapak ini lebih ke sudah muncul ruh guru. Nah, mungkin. Jadi Insyaallah. cinta terhadap profesinya dan ya tentunya yang dikatakan Bapak tadi bahwa meskipun kita punya sedikit maka sampaikan ya. Betul. Karena kita senantiasa ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat ya, tentunya khairunas anfa'uhum linnas. Dan gini Pak, di mata Bapak pimpinan Khairul Ummah Pak Gigin itu seperti apa? Di mata saya, pimpinan Khairul Ummah Bapak Gigin Sugiwa itu apa ya? Salah seorang pemimpin yang bisa saya katakan tidak keras, tapi juga meskipun orangnya itu lembut ya, tapi kadang-kadang beliau juga bisa membuat keputusan yang tegas gitu, atau bijaksana lah bisa dibilang seperti itu ya. Kebetulan saya juga pernah beberapa di sekolah lain, ada orangnya itu, pimpinan itu ada yang tegas, ada yang keras, ada yang lembut juga. Tapi di sini khususnya Bapak Gigin Sugiwa, beliau itu orangnya gimana ya? Lebih bisa merangkul mungkin ya. Lebih bisa merangkul seperti kepada anak-anak muda atau kepada alumni yang dulunya pernah belajar di sini, termasuk Aimun gitu.
Benar sekali. Jadi beliau itu sosok atau seorang pemimpin, salah satu seorang pemimpin yang bisa mengayomi atau bisa mempersatukan para pemuda, khususnya alumni di Khairul Ummah ini. Jadi kita itu harus mencontoh beliau. Beliau itu gak gampang loh bisa menyatukan para alumni atau jiwa-jiwa muda dalam satu lembaga. Nah, beliau itu salah satu contoh pemimpin yang bisa menyatukan jiwa-jiwa muda. Itu seperti itu. Luar biasa. Ya benar Pak, sangat bisa dirasakan Betul. ya, oleh saya pribadi. Beliau itu gayanya tidak arogan, Betul. santai, Santai. tapi yang dilakukan itu tegas atau bijaksana. Tadi yang betul, dibilang. Dan kalau kita pengen belajar caranya untuk ikhlas, ya contoh beliau. Bisa. Beliau sangatlah gigih, Masya Allah. sangat luar biasa. Dan cara beliau rela pura-pura, mungkin bisa dibilang pura-pura gitu ya. Betul. Dan saya yakin beliau lebih paham dan lebih mengetahui. Beliau sampai gini, kalau yang ini gimana? Suka nanya gitu, padahal beliau itu sudah yakin, lebih tahu. Betul. Tapi cara beliau mencetak karakter para pemuda yang sudah dirangkulnya itu, betul. secara tidak langsung tercetak karakternya. Masya Allah, luar biasa ya sosok Pak Gigin Sugiwa ini. Ya, sebagai pimpinan Khairul Ummah tentunya selalu membina, sangat luar biasa. Keren. Terakhir Pak, Boleh. motivasi untuk para pejuang supaya kuat, teguh, dan juga bisa menghadapi suka duka. Berat sekali. Kuncinya mungkin Pak. Kuncinya. Sebetulnya saya juga berat sekali ya. Motivasi agar bisa gigih gitu ya dalam berjuang. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu gitu ya. Tapi mungkin saya bisa seperti ini mungkin ya. Ada orang bilang atau peribahasa ya mungkin. Jadi kalau misalkan kita tidak dihargai gitu, kita lebih baik keluar dari lembaga itu ya, atau tidak nyaman gitu. Kayak seperti itu tuh. Jadi kadang kita itu harus bergelut dengan perasaan kita, dengan jiwa kita gitu ya. Dimana di tempat itu mungkin bisa jadi ada rasa nyaman atau tidak nyaman. Nah, mungkin dari saya itu, meskipun di tempat itu atau di lembaga tersebut tidak nyaman, kita harus paksakan. Kalau dipaksakan, rasa tidak nyaman itu mungkin kayak gini ya tuh, terlalu berlibat ya. Jadi gini, kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu kadang tidak nyamannya. Contohnya kita mau menulis menulis sebuah skripsi. Kan itu kalau kita lagi bad mood, kita moodnya lagi jelek, kita males gitu ya. Tapi harus dikerjain. Kenapa harus dikerjain? Kan itu tidak nyaman. Kenapa harus dikerjain? Ya, kalau tidak dikerjain kosong dong, nggak ada hasilnya. Sebad moodnya, setidak nyamannya harus dikerjain meskipun hasilnya jelek. Kalau hasilnya jelek pasti bisa, kalau dibuka lagi pasti bisa diperbaiki. Nah seperti itu. Meskipun kita tidak nyaman ya harus dipaksakan. Kenapa? Karena ketidaknyamanan itu mungkin boleh jadi bisa menjadi salah satu kita untuk berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut. Beda kalanya kalau misalkan di lembaga tersebut tidak dihargai, ya kalau tidak dihargai mah lebih baik out aja, keluar aja. Tapi kalau misalkan tidak nyaman, itu masih bisa kita lakukan, masih bisa kita masih bisa dibenahi. Kalau tidak nyaman, pasti di semua lembaga pasti ada kalanya nyaman dan tidak nyaman seperti itu.
Mungkin seperti itu. Insya Allah ya. Maafkan. Motivasinya mungkin dari Pak Engkus bahwa berdamailah dengan ketidaknyamanan. Nah, Ya. betul. Karena kita itu sebagai orang yang naik turun keimanannya, Mm-mm. ya tentunya satu, jangankan di pekerjaan, ibadah pun kalau tidak dipaksakan, rek iraha gerna. Betul. Gitu. Masya Ya. Allah. Ya, tentunya Lebih keren lagi. kita mendengar dari awal hingga sekarang, Masya Allah sekali ya, perjuangan dari jaraknya, dari awal mula ke sini, Betul. ya tentunya tidak mudah kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Tentunya Pak Angkus ini sangat memotivasi, terkhusus untuk saya pribadi, Mudah-mudahan. Insya dan Allah. mungkin sahabat-sahabat semua juga Insya Allah. bisa termotivasi Amin. supaya kita kuat dan bisa terjun dan peduli terhadap umat, ya tentunya kepada para penerus bangsa, ya. Anak-anak yang sekarang kita ajarkan alif ini tidak menutup kemungkinan di suatu hari ke depan bisa jadi mereka lebih paham dengan Amin. apa yang telah kita ajarkan. Itu yang diharapkan itu Ya, ya. mungkin itu Lebih yang paham. diharapkan semua guru. Pak, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan Sama-sama juga. tebarkan terus semangat perjuangan ini. Amin, amin. Dan kuatkan kami para pemuda yang mungkin Insya Allah. masih usia di bawah Bapak ini. Ya. Insya Allah. Ini masih di bawah ya, Pak. Oh iya, iya. Tentunya terima kasih dan semoga Allah itu kuatkan Bapak dan Amin. tentunya disehatkan Bapak serta Amin. keluarganya. Amin ya Allah. Ya Dan Allah. yang Amin. terakhir, kembangkan semua ilmu Bapak di Insya Khairul Ummah ini Allah. Insya Allah. dan pancarkan semangatnya untuk kami Insya para anak muda. Insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Khairul Podcast, mungkin di kali ini kita skip dulu sampai sini. Di kemudian hari kita lanjutkan lagi, masih banyak para pejuang. Dan tadi kita sudah dengarkan salah satu pejuang yang sangat luar biasa. Jaraknya jauh dari sini, tapi dekat pada Allah. Karena apa? Imannya selalu ditanam. Sehat selalu buat semuanya. Saksikan terus Khairul Podcast bersama saya A.A. Imon yang tidak ganteng namun selalu bikin kangen ya. Tentunya tepuk tangan terus saya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi